Selamat datang di channel Kisah Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ceritanya, kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like dan share video kami, semoga kebaikan teman-teman dibalas kebaikan yang berlipat juga. Pada kisah horor kali ini, kami menceritakan sepasang suami istri diteror habis-habisan setelah beli dan menempati rumah bekas pesugihan. Kedua suami istri itu bernama Rian dan Sari. Masih muda dan mereka merupakan pengantin baru. Rian dan Sari tidak pernah menyangka bahwa rumah yang mereka beli dengan harga murah akan menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Rumah itu terletak di ujung sebuah gang buntu, jauh dari keramaian kota. Meski tampak megah dengan halaman luas dan arsitektur klasik, ada sesuatu yang terasa janggal sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di sana. "Wanginya aneh ya, Mas," bisik Sari sambil mengendus udara di ruang tamu yang luas, namun terasa pengap. "Mungkin cuma bau rumah tua. Besok kita bersihkan," jawab Rian berusaha menenangkan istrinya. Namun, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Malam pertama, Sari mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal mereka belum sempat mengecek ruangan di sana. Rian, yang saat itu sudah terlelap, tidak mendengar apa-apa. Keesokan harinya, saat mereka mulai membereskan kamar-kamar, Sari menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di dalam lemari tua, tersembunyi beberapa kain kafan yang sudah menguning dan berbau busuk. Beberapa di antaranya masih bertuliskan nama-nama yang sudah pudar. "Mas, kita nggak boleh tinggal di sini," Sari berkata dengan suara gemetar. "Jangan parno dulu. Mungkin ini cuma sisa-sisa barang milik pemilik lama," sahut Rian, meski matanya pun menunjukkan ketidaknyamanan. Malam kedua, kejadian aneh semakin menjadi. Rian terbangun karena suara gemericik air dari kamar mandi. Saat ia mengecek, keran memang menyala. Padahal ia yakin sudah menutupnya rapat. Saat hendak kembali ke kamar, ia melihat sesuatu di ujung lorong bayangan hitam berdiri di depan kamar mereka, seolah mengawasi. Rian menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Namun, ketika ia berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya yang pernah terjadi di rumah ini? Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Kejadian aneh yang ia alami membuat pikirannya terus berputar. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah ini. Keesokan paginya, saat Sari masih tertidur, Rian pergi ke warung kecil di ujung gang dan mulai mengobrol dengan seorang pria tua yang tampaknya mengenal sejarah tempat itu. "Mas tinggal di rumah itu?" tanya pria tua itu dengan nada terkejut. "Iya, Pak, kenapa?" Pria tua itu terdiam sejenak, wajahnya berubah tegang. "Rumah itu dulunya milik Pak Herman. Dia dikenal sebagai orang kaya raya, tapi nggak ada yang tahu pasti dari mana kekayaannya berasal. Sampai suatu hari, semua keluarganya lenyap begitu saja. Orang-orang bilang dia melakukan pesugihan." Rian merinding. "Maksudnya pesugihan?" Pria tua itu mendekat dan berbisik. Dia menumbalkan darah keluarganya sendiri. Setelah itu, rumah itu kosong bertahun-tahun. Beberapa orang yang mencoba tinggal di sana selalu mengalami kejadian aneh. Ada yang hilang, ada yang gila. "Mas harus hati-hati." Rian menelan ludah. Ia segera kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Saat tiba di rumah, Sari tampak panik. "Mas, tadi aku dengar suara orang menangis dari dalam dinding kamar ini." Rian menenangkan istrinya, tetapi ia sendiri merasa cemas. Mereka pun mencoba memeriksa dinding yang dimaksud. Dengan alat seadanya, Rian mengetuk-ngetuk dinding dan menyadari ada bagian yang terdengar kosong. Dengan nekat, ia mulai merusak bagian dinding tersebut. Debu berterbangan, dan perlahan, sesuatu mulai tampak di dalamnya. Begitu retakan semakin besar, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Tulang belulang manusia tersusun di balik dinding itu. Sari menjerit histeris, sementara Rian terpaku dengan wajah pucat. Saat itulah, terdengar suara berbisik dari belakang mereka. "Kalian tidak seharusnya membangunkannya." Suara berbisik itu menggema di telinga Rian dan Sari. Napas mereka tercekat. Perlahan, mereka berbalik, dan di ambang pintu kamar, sosok tinggi berjubah hitam berdiri tanpa wajah, hanya menyisakan kegelapan pekat. Sari berteriak, berlari ke arah Rian, dan mencengkeram lengannya. Sosok itu tidak bergerak, tetapi udara di dalam ruangan terasa semakin dingin, seolah menghisap semua kehangatan. Rian berusaha menguatkan diri. "Siapa kamu?"
Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba tulang belulang yang tersimpan di balik dinding mulai bergetar. Seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalamnya. Ruangan dipenuhi suara bisikan, rintihan, dan tangisan yang terdengar seperti dari dunia lain. Sari mulai menangis. Tubuhnya gemetar. "Mas, kita harus keluar dari sini." Namun, sebelum mereka sempat melangkah, sesuatu merayap keluar dari celah dinding tangan-tangan, kurus dengan kulit mengering seperti mumi. Satu persatu, mereka muncul. Sosok-sosok dengan wajah mengerikan. Matanya kosong tetapi mulut mereka menganga seolah ingin berteriak. Teriak, dan Sari mundur ketakutan. Sosok berjubah hitam itu akhirnya berbicara dengan suara berat yang menggema. "Di seluruh rumah, kalian telah membangunkan mereka. Kini, mereka akan menagih apa yang belum lunas." Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar. Dari celah-celah lantai kayu, cairan merah seperti darah merembes keluar, mengotori kaki mereka. Aroma anyir memenuhi ruangan. Rian menarik tangan Sari dan berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Namun, begitu mereka mencapai ruang tamu, pintu utama yang tadinya terbuka lebar kini menutup sendiri dengan keras. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengurung mereka di dalam. Di belakang mereka, sosok-sosok menyeramkan semakin mendekat, merangkak dengan gerakan tak wajar. Sari menjerit histeris. Rian berusaha membuka pintu dengan segala kekuatannya, tetapi pintu itu tak bergeming. Lalu, terdengar suara berbisik tepat di belakang telinga mereka. Tidak ada jalan keluar. Rian dan Sari menjerit seiring suara berbisik yang terasa begitu dekat. Tangan-tangan kurus itu semakin mendekat, sementara sosok berjubah hitam berdiri tegak seperti penguasa. Kegelapan di rumah itu. Dengan sisa keberanian, Rian meraih vas bunga di dekat pintu dan melemparkannya ke arah sosok tersebut. Namun, sebelum vas itu mengenainya, benda itu berhenti di udara dan hancur berkeping-keping. Seolah ada dinding tak kasat mata yang melindunginya. "Kalian tidak akan bisa lari," suara berat itu bergema. Sari jatuh terduduk. Tubuhnya bergetar ketakutan. "Mas, kita harus keluar dari sini. Aku nggak mau mati di sini." Rian menggertakkan giginya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Matanya mencari jalan lain, lalu terpaku pada jendela besar di ruang tamu. Tanpa pikir panjang, ia menarik tangan Sari dan berlari ke arah jendela itu. Dengan sisa tenaga, Rian menghantam kaca dengan kursi kayu. Prak-prak. Kaca jendela pecah berkeping-keping. Namun, alih-alih melihat jalanan di luar rumah, di balik jendela itu hanya ada kegelapan. Seolah rumah ini telah terputus dari dunia nyata. Sari menjerit putus asa. Rian berusaha menariknya menjauh saat tangan-tangan kurus itu semakin dekat. Tiba-tiba, suara lantunan doa terdengar dari luar rumah. Seorang pria tua berdiri di depan pagar rumah, menggenggam tasbih dan membaca ayat suci dengan lantang. Seketika, sosok berjubah hitam itu mengeluarkan suara mengerikan. Seperti jeritan dari dalam neraka. Tangan-tangan kurus yang merangkak mendekati mereka mulai meleleh seperti lilin terbakar. Cahaya terang memenuhi rumah itu, membuat semuanya bergetar hebat. Rian dan Sari merasa tubuh mereka ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, mereka tersentak keluar dari rumah dan jatuh di halaman depan. Saat mereka menoleh, rumah itu tidak ada lagi. Hanya tersisa tanah kosong dengan rerumputan liar yang tinggi. Pria tua itu menghampiri mereka. Wajahnya penuh iba. "Kalian beruntung masih hidup. Rumah itu bukan rumah biasa. Itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia mereka." Sari menangis terseduh. Sementara Rian menatap kosong ke arah tanah kosong di depan mereka. Rumah itu memang hilang. Tapi mereka tahu, penghuninya tidak pernah benar-benar pergi. Demikianlah kisah horor ini. Ambil sisi baiknya dari cerita ini dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Sampai jumpa di kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.